Halo semuanya, kita lanjutkan kembali alur cerita novel Renegade Immortal, bagian 383, Warisan Dewa dan Raungan Orang Gila. Malam telah turun di sebuah penginapan kultivator yang terletak di kota kecil di planet Suzaku. Di dalam ruangan, cahaya lentera batu raw berpendar lembut, menerangi meja-meja kayu yang dipenuhi arak dan cangkir. Para kultivator dari berbagai tempat berkumpul di sana untuk beristirahat, bertukar kabar, dan membicarakan peristiwa besar dunia kultivasi. Suara obrolan bercampur tawa dan denting cangkir memenuhi udara, menciptakan suasana ramai namun santai. Namun perlahan, keramaian itu mereda. Di salah satu sudut penginapan, seorang wanita berbaju ungu duduk dengan tenang, tatapannya jauh, seolah terikat pada kenangan lama yang tak pernah pudar. Ketika ia akhirnya membuka mulut, suaranya lembut namun cukup jelas untuk terdengar oleh orang-orang di sekitarnya. Pada masa itu, planet Suzaku hanyalah sebuah planet setengah terbengkalai. Di negara Houfen, kultivator terkuat pun baru mencapai tahap jiwa baru lahir. Suara wanita berbaju ungu terdengar pelan namun jelas, nada bicaranya tenang, seolah ia sedang membuka kembali lembaran kenangan yang telah lama tertutup. Tatapannya kosong, menembus ruang dan waktu, kembali ke masa ketika ia masih muda. Ia telah meninggalkan planet Suzaku sejak lama, tetapi kenangan tentang tempat itu tak pernah benar-benar pudar. Tanpa disadari, suasana di penginapan berubah hening, hampir semua kultivator berhenti berbincang dan mulai memperhatikan. Beberapa bahkan melangkah mendekat, mata mereka berbinar oleh rasa ingin tahu. Planet Suzaku adalah kampung halaman penguasa alam tertutup, ucap seorang sarjana parubaya sambil menghela napas. Di sanalah dia tumbuh dan dari sanalah pula ia mulai menapaki jalan menuju kejayaan hari ini. Wanita berbaju ungu mengangguk perlahan, lalu melanjutkan ceritanya. Aku berasal dari negara Houfen. Saat itu, negara kami dilanda bencana besar dan terpaksa mencari perlindungan di negara tetangga, Xuanwu. Namun mereka menolak dan akhirnya perang pun pecah. Bayangan peperangan seolah kembali hidup, api yang membakar langit, jeritan kematian, dan darah yang mengalir di tanah semuanya terasa begitu nyata. Pada masa itulah aku bertemu dengannya, nada suaranya melembut. Maliang, mungkin sejak saat itu, takdirnya telah ditetapkan. Saat itu, dia hanya berada di tahap pendirian yayasan, tetapi ratusan kultivator dengan tingkat yang sama gugur di tangannya. Penginapan langsung gempar, mustahil, pendirian yayasan membunuh ratusan kultivator setingkat. Itu hampir tidak masuk akal, namun ada pula yang tertawa kecil sambil menggeleng. Jika dia adalah penguasa alam tertutup, apa yang mustahil? Justru karena levelnya rendah, prestasi ini semakin mengerikan. Tak heran dia mampu membalikkan keadaan di lautan awan. Di tengah keributan itu, seorang pemuda berbaju putih memasuki penginapan. Wajahnya tampak biasa, bahkan nyaris tak menarik perhatian. Namun aura dingin yang samar di sekelilingnya membuat ruang di sekitarnya terasa sedikit berbeda. Ia melangkah pelan, lalu berhenti di samping seorang kultivator berbaju hitam yang tampak gelisah. Dengan satu gerakan ringan, tangannya menekan bahu orang itu, membuatnya kembali duduk. Guru, kultivator berbaju hitam itu adalah 13. Matanya melebar, dadanya bergetar, kemunculan sosok di hadapannya begitu tiba-tiba hingga pikirannya seakan berhenti bekerja. Pemuda berbaju putih itu adalah Wang Lin. Setelah menyelesaikan urusannya di alam 7 warna sungai pemanggil, Wang Lin pergi ke planet Suzaku untuk memberi penghormatan kepada orang tuanya. Di sanalah ia berniat memperbaiki karma hidup dan mati, serta memahami kembali makna benar dan salah. Saat melintas, ia merasakan aura 13 dan patung iblis kuno, karena itulah ia datang ke sini. Melihat 13 yang kini telah dewasa, mata Wang Lin menunjukkan kepuasan yang jarang terlihat. Ia masih mengingat pertemuan pertama mereka di tanah roh iblis seorang pemuda dingin dengan tekad keras. Lebih dari 1000 tahun telah berlalu, namun kesetiaan itu tetap sama. Anak ini, pikir Wang Lin, semakin mirip diriku di masa lalu. Aura dingin 13 mengingatkannya pada dirinya sendiri saat masih berada di planet Suzaku. 13 menarik napas dalam-dalam, hendak berbicara, tetapi saat melihat Wang Lin menggeleng pelan, ia menahan kata-katanya, namun kegembiraan dan rasa hormat di matanya tak dapat disembunyikan. Bagi 13, Wang Lin bukan sekadar guru, dialah orang yang mengubah seluruh hidupnya. Sementara itu, kisah di penginapan terus berlanjut. Setelah perang itu, tak ada lagi kabar tentang dirinya, ujar wanita berbaju ungu. Aku ingat dia hendak meninggalkan Houfen, dan aku bertemu dengannya tepat sebelum kepergiannya. Suasana menjadi sunyi, kemudian aku mendengar bahwa dia menyelamatkan Li Muan. Saat dikejar oleh seorang kultivator jiwa baru lahir, dia memasuki tempat paling berbahaya di planet Suzaku, Laut Iblis. Wang Lin mengangkat cangkir anggurnya dan meneguk perlahan, kenangan lama kembali menghantam pikirannya, tatapan putus asa Li Muan, dan panggilan tolong yang menggema di hatinya. 13 segera menuangkan anggur untuk gurunya. Seorang kultivator jiwa baru lahir berani mengejar penguasa alam tertutup, dengus seseorang, jika orang itu masih hidup, kultivasinya pasti rendah.
Bahkan jika penguasa alam tertutup tak peduli, aku sendiri akan memurnikan jiwanya. Benar, menyinggung penguasa alam tertutup sama saja menantang 4 sistem bintang. Lady Zhou, siapa nama kultivator itu? Wanita berbaju ungu menggeleng. Aku sudah lupa namun ratusan tahun kemudian, aku mendengar tentang seorang kultivator bernama Wang Lin dari negara Zhao. Saat masih di tahap pendirian yayasan, ia menyinggung kultivator jiwa baru lahir bermarga Teng, yang kemudian membunuh seluruh keluarganya. Banyak orang terdiam, kemudian dia kembali ke Zhao, lanjutnya, dan apa yang terjadi setelah itu mengguncang seluruh planet Suzaku. Sungai darah benar-benar mengalir, seluruh klan Teng dimusnahkan, tak satu pun yang selamat. Langit negara Zhao konon berubah menjadi merah darah. Meski ucapannya tenang, semua orang merasakan niat membunuh yang mengerikan di balik kata-kata itu. Wang Lin meminum anggurnya tanpa suara, 13 pun terdiam, ini adalah pertama kalinya ia mendengar masa lalu gurunya secara utuh. Bagus, seru seseorang, inilah balas dendam sejati. Namun ada pula yang ragu, membunuh seluruh klan. Kau tak pernah kehilangan semua yang kau cintai, bentak kultivator tua. Dia tidak bertindak berlebihan, Wang Lin meletakkan cangkirnya. Ia menatap kejauhan, ia rindu rumah, rindu orang tuanya. Ayo pergi, ucapnya pelan, ia bangkit, 13 meninggalkan beberapa batu roh dan mengikutinya keluar. Penguasa alam tertutup sebenarnya bisa menjadi penguasa planet Suzaku. Suara wanita berbaju ungu terdengar lagi, namun dia memilih pergi. Kini, sebuah patung dirinya berdiri menjaga planet itu. Tiba-tiba, ia berhenti, tatapannya tertuju ke pintu. Ia melihat punggung seorang pemuda berbaju putih. Orang itu, sangat familiar, Wang Lin mengangkat tirai pintu dan menoleh, tatapannya bertemu dengan mata wanita itu, ia tersenyum tipis, lalu menggeleng pelan dan pergi. Tubuh wanita itu gemetar, senyum itu, kenangan lama bertabrakan dengan kenyataan. Itu dia, itu benar-benar dia, wanita itu adalah Zhou Zihong. Namun saat orang-orang menoleh, yang tersisa hanyalah tirai yang bergoyang perlahan. Di puncak gunung yang tinggi, angin menderu, Wang Lin berdiri tenang. Di hadapannya, 13 berlutut dengan satu lutut. Guru, 13 bersedia mengikutimu, 13, ucap Wang Lin lembut, kau adalah murid pertamaku. Tapi seekor burung harus menghadapi badai sendirian untuk bisa terbang. Muridku tidak boleh hidup di bawah perlindunganku. Muridku harus menentang surga, muridku harus menjadi naga di antara manusia. Air mata hampir jatuh dari mata 13. Jika ada yang berani mengganggumu, lanjut Wang Lin sambil menepuk kepalanya, gurumu tidak akan mengizinkannya. Mulai hari ini, tempuhlah jalanmu sendiri. Riak tak kasat mata menyebar ke segala arah, berpusat pada 2 sosok di puncak gunung. Riak itu tak terlihat oleh mata biasa, namun menyapu langit dan bumi, seolah mengguncang dunia itu sendiri. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menekan telapak tangannya ke dahi 13. Pada saat itu juga, seluruh pemahaman Wang Lin tentang esensi api dan guntur berubah menjadi satu titik cahaya, lalu terkondensasi menjadi sebuah benih, yang ditanamkan jauh ke dalam jiwa 13. Aku tidak akan memberimu harta apapun, ucap Wang Lin perlahan. Hanya benih esensi ini, tubuh 13 bergetar hebat. Di dalam lautan kesadarannya, sebuah benih emas muncul perlahan. Benih itu memancarkan cahaya suci, penuh dengan hukum dan pemahaman yang mendalam. Di dalamnya terkandung pemahaman lengkap Wang Lin tentang esensi api dan guntur, termasuk aura dari langkah ketiga kultivasi. Selain itu, benih ini juga mengandung garis keturunan surgawi Wang Lin, itulah sebabnya warnanya emas. Nilai benih ini setara dengan harta surgawi tertinggi. Jika tersebar keluar, ia cukup berharga untuk memicu malapetaka besar dan pertumpahan darah di dunia kultivasi. Namun Wang Lin memberikannya tanpa ragu kepada murid pertamanya, 13. Guru, mau pergi? Wang Lin menatap 13 dalam-dalam, lalu mengambil patung iblis kuno ke tangannya, tubuhnya melayang, melangkah ke angkasa, dan perlahan menghilang di balik langit. Namun tepat sebelum benar-benar lenyap, Wang Lin berhenti. Ia menoleh, tatapannya lembut, hangat, seperti seorang ayah yang menatap anaknya, ia mengangguk pelan. Jika kau ingin melakukan sesuatu, lakukanlah, ucapnya lembut. Selama kau bisa hidup dengan keputusanmu sendiri, maka tak peduli seberapa besar bencana yang kau timbulkan, guru ada di sini. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. Kau harus menemukan wanita yang kau sukai, jangan seperti aku. 13 menggigit bibirnya, matanya memerah, air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ia berlutut dan melakukan koutau 9 kali, kepalanya menghantam tanah dengan penuh hormat dan rasa terima kasih. Wang Lin telah pergi, langit berbintang sunyi, Wang Lin berjalan seorang diri di antara bintang-bintang, ia datang sendiri, dan ia pergi sendiri. Lebih dari 2000 tahun telah berlalu, ia telah lama terbiasa dengan kesepian ini, terbiasa memandang bintang sendirian, terbiasa bernapas di tengah kehampaan, dan terbiasa merasakan kesunyian yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ia tidak segera menyerap patung iblis kuno itu ke mata kirinya,
sebaliknya, ia menyimpannya di dalam ruang penyimpanannya. Ia masih bisa menahan kekuatan penolakan di tubuhnya. Patung iblis kuno ini hanya akan diserap pada saat kritis, agar efeknya benar-benar maksimal. Jika tidak terpaksa, Wang Lin tidak ingin menggunakannya sekarang. Ia ingin menunggu hingga patung itu tumbuh lebih kuat. Adapun iblis kuno yang ia tangkap di Al-Heaven, makhluk itu masih disegel rapat. Belum waktunya untuk menggunakannya, Wang Lin tidak lupa janjinya. Ia telah berjanji akan memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Langit berbintang tetap sunyi, kecuali sesekali terdengar gema pertempuran kultivator di kejauhan. Wang Lin terus melangkah, tampak lambat, namun setiap langkahnya melintasi jarak yang sangat jauh, tak berbeda dengan pembengkokan ruang. Ia tidak menuju alam langit hujan, bukan karena ia tak mau, tetapi karena ia tak punya cukup waktu. Saat melintasi pintu masuk tersembunyi Rain Celestial Realm, Wang Lin menoleh ke belakang. Ia masih memiliki satu urusan yang harus diselesaikan. Ia harus menjemput orang gila itu. Di sisi lain Brilliant Void, terdapat sebuah planet. Planet ini bukan planet Suzaku, melainkan sebuah planet budidaya peringkat 7. Di sekelilingnya terdapat beberapa planet kecil, membuat wilayah ini tampak sunyi dan terpencil. Karena letaknya yang jauh, hampir tak ada kultivator yang datang ke sini. Saat ini, di salah satu kota fana di planet tersebut, musim gugur telah tiba. Angin musim gugur yang dingin menyapu jalanan, seolah mengambil kehangatan terakhir kota itu sebelum pergi. Kota ini kecil, penduduknya sedikit, dan sebagian besar jalanan tampak kosong. Hanya beberapa toko yang masih buka, angin membuat pintu-pintu kayu berderit, menciptakan suasana sepi dan suram. Di sudut jalan, beberapa kios berdiri, para penjaganya duduk malas, mengenakan pakaian tebal, namun tetap menggigil karena dinginnya angin. Daun-daun kering bergesekan di tanah, terseret angin sepanjang jalan. Beberapa daun terhenti di kaki meja kios, berputar-putar sebelum kembali terangkat. Beberapa daun lain terbang ke udara lalu menamparkan wajah seseorang. Orang itu sedang berjalan dengan penuh keangkuhan, diikuti oleh dua pria di belakangnya. Kedua pengikut itu tersenyum menyanjung, membisikkan kata-kata pujian, membuat orang di depan tertawa puas. Namun tawanya terhenti, ia mendengus kesal, menamparkan wajahnya sendiri, lalu mencabut daun yang menempel. Dengan marah, ia melemparkannya ke tanah dan menginjak-injaknya berkali-kali. Daun kecil sialan, raungnya, kau berani punya niat buruk pada raja ini. Lihat bagaimana raja ini mengajarmu. Ia menginjak daun itu lebih dari 10 kali sebelum angin kembali meniupnya pergi. Orang itu adalah orang gila. Dua orang di belakangnya adalah Su Li Guo dan Liu Jinbiao. Mereka sudah terbiasa dengan tingkah lakunya dan hanya saling pandang. Su Li Guo berkedip dan mengirim transmisi suara. Liu tua, kenapa aku merasa kata-katanya ada makna tersembunyi seolah dia bisa melihat kita? Liu Jinbiao mengusap dagunya dan membalas dengan tenang. Menurut analisisku, dia benar-benar gila. Tidak mungkin dia melihat tembus kita. Tuan Su, tenang saja. Su Li Guo mengangguk lega. Ia segera memasang senyum menyanjung, melangkah maju, dan memijat bahu orang gila itu. Benar sekali, Raja, injak sampai mati. Siapa yang berani menyinggung raja kita? Raja, maukah aku menangkap daun itu agar raja bisa menginjaknya lagi? Orang gila itu melambaikan tangan dengan bangga. Sudahlah, raja ini murah hati. Su kecil, di mana gadis kecil yang kau janjikan itu? Cepat bawa raja ini ke sana. Mata Su Li Guo langsung berbinar, namun Liu Jinbiao batuk kering, tetap terlihat tenang. Raja, ujar Su Li Guo cepat, yang ini berbeda, aku menghabiskan banyak usaha untuk menemukannya. Hanya saja, sebelum ia selesai, orang gila itu menggigit jarinya sendiri, darah mengalir keluar, lalu ia mengusapkannya ke tubuh Su Li Guo. Cukup, Su Li Guo sangat gembira, ia menyimpan darah itu dengan hati-hati dan segera mengangguk. Bahkan mata Liu Jinbiao ikut berbinar. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah toko di tepi jalan. Di halaman belakang toko itu terdapat sebuah arai transfer, kasar dan jelas baru dipasang. Kenapa repot sekali, raung orang gila itu? Su Li Guo segera menjelaskan dengan penuh sanjungan. Raja, orang itu kultivator korporeal yang, dia sangat berhati-hati karena statusnya tinggi. Orang gila itu mendengus tidak sabar. Kita sudah mencoba berkali-kali, jika kali ini gagal, raja ini tidak mau main lagi. Hal menyenangkan apa yang belum pernah dimainkan raja ini? Su Li Guo tersenyum licik, raja pasti puas, hanya saja aku tidak punya cukup batu roh. Orang gila itu bergumam, lalu kembali mengeluarkan setetes darah. Su Li Guo dan Liu Jinbiao menahan napas, arai transfer menyala, cahaya berkilat. Namun raungan kembali terdengar, ada lagi, raja ini tidak akan main, aku akan lapor guruku. Su Li Guo dan Liu Jinbiao pucat, mereka tahu siapa guru orang gila itu. Ini yang terakhir, seru Su Li Guo panik. Saat itu juga, riak muncul di luar planet. Sosok Wang Lin melangkah keluar dari kehampaan, tatapan matanya dingin. Omong kosong, di bagian barat laut planet ini, terbentang rangkaian pegunungan yang dipenuhi energi spiritual. Pegunungan tersebut dikelilingi hutan lebat yang seolah tak berujung.
kanopi dedaunan yang rapat menutupi cahaya matahari, membuat tanah di bawahnya selalu lembab sepanjang tahun. Jauh di kedalaman hutan, berdiri sebuah gunung yang menjulang tinggi. Gunung itu tampak buram karena kabut tebal yang menyelimutinya tanpa henti. Tiba-tiba, seberkas cahaya formasi menembus kabut dari dalam gunung. Cahaya itu bertahan hanya beberapa tarikan napas sebelum perlahan meredup. Di dalam gunung tersebut terdapat sebuah gua. Bagian dalam gua itu remang-remang, dipenuhi aura lembab dan sunyi yang menimbulkan rasa suram di hati siapapun yang memasukinya. Sebuah arai transfer berada di tengah gua. Saat cahaya formasi benar-benar melemah, 3 sosok muncul dari dalamnya. Mereka adalah orang gila, Su Liguo, dan Liu Jinbiao. Orang gila itu berkedip beberapa kali, menatap sekeliling gua dengan ekspresi linglung. Ia menggaruk kepalanya dan bergumam kesal. Raja ini sedang bingung, sialan, tempat apa ini? Su Liguo menekan kegembiraan di dalam hatinya. Ia segera melangkah keluar dari arai, batuk kering 2 kali, lalu memasang senyum penuh sanjungan. Raja, inilah tempatnya, silakan tunggu sebentar di sini. Aku akan pergi melihat apakah gadis kecil itu sudah siap. Begitu mendengar kata-kata gadis kecil, ekspresi bingung di wajah orang gila itu lenyap seketika. Matanya langsung berbinar, lalu ia bertepuk tangan dengan penuh semangat. Haha, bagus, raja ini ingin melihat apakah memang sebagus yang kau katakan. Jika raja ini puas, raja ini pasti akan membalasmu. Liu Jinbiao keluar dari arai, mengibaskan lengan bajunya. Sebuah kursi batu melayang dan mendarat di belakang orang gila itu. Setelah orang gila itu duduk, Liu Jinbiao segera berdiri di belakangnya, memasang senyum menyanjung, dan mulai memijat bahunya. Tangannya bergerak mantap, kekuatannya pas, setiap pijatan terasa tepat di titik-titik yang membuat tubuh rileks. Orang gila itu mendengus nyaman, lalu menutup mata untuk menikmatinya. Beberapa saat kemudian, Liu Jinbiao menghentikan pijatannya, ia melangkah ke depan, lalu berlutut dengan kedua tangan terulur dan kepala tertunduk hormat. Ia tidak mengatakan apapun, orang gila itu menunggu sejenak, karena tak kunjung ada suara. Ia membuka mata dan menatap Liu Jinbiao dengan wajah bingung. Lalu, katanya sambil memiringkan kepala, cepat sekali. Liu Jinbiao tetap berlutut dan berkata dengan nada datar, Raja, mohon berikan aku hadiah. Orang gila itu tertegun sejenak, lalu bergumam kesal. Hanya memijat sebentar dan sudah minta hadiah, tidak, aku tidak akan memberimu apapun, darah raja ini sangat berharga. Dulu, itu siapa? Sebelum ia sempat melanjutkan ocehannya, Liu Jinbiao mengangkat kepala. Tatapannya serius dan tenang. Raja, mohon beri aku hadiah. Nada suaranya tidak meninggi, tetapi tegas. Orang gila itu langsung berdiri dan meraung. Tidak memberi, raja ini tidak akan memberikan apapun. Namun menghadapi raungan itu, ekspresi Liu Jinbiao tetap tak berubah. Ia berkata dengan suara tenang. Sejak raja datang ke sini, semua yang raja makan, gunakan, dan mainkan semuanya dibayar olehku. Aku telah menghabiskan sangat banyak batu roh. Raja ini tidak akan memberimu apapun, raung orang gila itu lagi, namun volumenya jelas lebih kecil. Selain itu, lanjut Liu Jinbiao, perak yang digunakan di kota Fana juga semuanya aku sediakan. Aku mencatatnya dengan sangat jelas. Tidak banyak yang dihabiskan, gumam orang gila itu. Itu kan semua yang kalian suruh raja ini beli, suaranya makin mengecil. Raja telah berada di sini selama 13 hari, kata Liu Jinbiao tanpa emosi. Total pengeluaran, 730.000 batu roh. Dan 9.850.000 perak. Apakah raja ingin aku merincinya satu persatu? Mata orang gila itu membelalak. Selama lebih dari 10 hari terakhir, ia merasa dirinya tidak menghabiskan banyak apapun. Setiap kali melihat sesuatu yang menarik atau makanan lezat, ia hanya menyuruh Su Liguo dan Liu Jinbiao untuk membelinya. Namun kini, mendengar angka-angka itu disebutkan satu persatu, keringat dingin langsung mengalir di dahinya. Tentu saja, lanjut Liu Jinbiao dengan nada berubah lembut. Guru telah memerintahkan kami untuk menjaga raja, jadi pengeluaran ini sebenarnya wajar. Raja juga bukan orang yang pelit, hanya saja saat ini raja tidak membawa batu roh, mungkin semua harta raja ada pada merah kecil. Benar, orang gila itu cepat mengangguk, cari merah kecil, haha, cari merah kecil, bagaimana mungkin raja ini pelit, raja ini sama sekali tidak pelit. Ia menyeka keringat di dahinya tanpa sadar, Liu Jinbiao menghela napas dan menggelengkan kepala. Tidak perlu. Anggap saja semua batu roh dan perak itu sebagai hadiahku untuk raja, meski itu adalah tabunganku selama lebih dari 1000 tahun, lupakan saja. Ia bangkit dan berjalan ke samping, menatap dinding batu dengan ekspresi sedih, seolah hatinya sangat terluka. Melihat pemandangan itu, orang gila itu mengusap hidungnya, dadanya terasa sedikit sesak. Ia menggaruk kepalanya, lalu menggigit ujung jarinya dan memeras setetes darah ke tangan Liu Jinbiao. Kau orang baik, katanya sambil berpura-pura murah hati. Seperti Su Liguo, raja ini tidak pelit, raja ini tidak akan menganiaya orang baik.
Liu Jinbiao menerima darah itu dengan ekspresi tenang. Meski hatinya bergejolak hebat, ia mengucapkan terima kasih dengan lembut. Melihat sikap Liu Jinbiao, orang gila itu semakin merasa bersalah. Ia kembali memeras darah 1 tetes, 2 tetes hingga 7 atau 8 tetes. Tubuh Liu Jinbiao bergetar hebat, ia segera menyimpannya dan membungkuk dalam-dalam. Pada saat itu, Su Liguo kembali dari dalam gua dengan senyum lebar. Raja, gadis kecil itu sudah siap, bagaimana kalau kita pergi sekarang? Begitu mendengarnya, orang gila itu langsung melupakan semua rasa sakit hatinya, ia bangkit dengan penuh semangat dan mengangguk berulang kali. Su Liguo tersenyum licik, dalam pandangannya, orang gila itu tampak seperti harta karun berjalan. Ia dan Liu Jinbiao memimpin orang gila itu masuk lebih dalam ke gua. Di dalam gua terdapat sebuah ruangan tertutup tirai. Dari balik tirai, terlihat siluet samar seseorang yang sedang duduk. Setibanya di depan pintu, Su Liguo berbisik pelan dengan senyum licik. Raja, gadis kecil itu menunggumu di dalam, silakan masuk, kami berdua akan berjaga di luar. Orang gila itu tersenyum puas dan mengeluarkan beberapa raungan aneh. Saat hendak melangkah masuk, ia tiba-tiba berbalik dan bertanya serius. Apakah benar-benar menyenangkan seperti yang kau katakan? Su Liguo menepuk dadanya. Anak kecil ini tidak pernah berbohong, raja akan tahu begitu mencobanya. Mata orang gila itu berbinar, ia pun melangkah masuk. Namun begitu melihat ke dalam, ia tertegun. Yang duduk di sana bukanlah gadis kecil, melainkan seorang pemuda berpakaian hitam, wajahnya tampan dan ekspresinya dingin. Haha, gadis kecil, orang gila itu tertawa, katakan namamu, raja ini akan memberimu hadiah. Pemuda itu mengerutkan kening, dawai malang ini bernama Fan Huazi, katanya dingin. Di luar ruangan, Su Liguo menggosok kedua tangannya dengan penuh semangat. Liu tua, tipuanmu luar biasa, hanya dengan belasan arai transfer, kita sudah mendapat banyak darah, sesuai kesepakatan, 7-3. Liu Jinbiao tersenyum tipis. Ini bukan penipuan, orang tua ini tidak pernah menipu orang gila, mereka semua kultivator tingkat tinggi, licik, dan sulit ditangani. Untuk orang-orang seperti itu, perlu tipu daya rumit. Namun orang gila ini pikirannya sederhana, tipu daya rumit hanya sia-sia, cara paling sederhana justru paling efektif. Su Liguo tertawa dan mengangguk, lalu wajahnya tiba-tiba berubah serius. Kita harus cepat, setelah ini masih ada beberapa tempat lagi, kalau iblis itu kembali. Ia menggigil tanpa sadar dan menghancurkan sebuah giok. Arai transfer di dalam gua kembali menyala, lebih dari 10 kultivator muncul, wajah mereka galak, pemimpinnya adalah seorang wanita dengan ekspresi dingin. Mereka menyerbu ke dalam gua, Su Liguo dan Liu Jinbiao langsung bertukar senyum dengan mereka. Su Liguo kemudian berlari ke depan pintu dan menjerit putus asa. Raja, tidak baik, rekan Dao Fan Huazi datang, ia menyemburkan seteguk darah dan terjatuh ke samping. Liu Jinbiao juga memukul dadanya dan memuntahkan darah. Wanita itu mendengus dingin dan merobek tirai. Di dalam, orang gila itu duduk berhadapan dengan Fan Huazi, menatap kerumunan kultivator dengan wajah kosong. Kalian, apa yang ingin kalian lakukan, raja ini, raja ini? Wanita itu menatapnya dengan jijik, diam, berani melakukan hal semacam ini. 10 pot giok muncul di udara. Isi semuanya dengan darahmu, atau aku akan membunuh mereka terlebih dahulu. Su Liguo dan Liu Jinbiao diseret masuk, penuh luka. Raja, kabur, jangan pedulikan aku, jerit Su Liguo. Raja, selamatkan kami, teriak Liu Jinbiao menyedihkan. Pada saat itulah sebuah sosok berpakaian putih muncul diam-diam di belakang mereka. Tatapan matanya dingin menusuk. Su Liguo, Liu Jinbiao, kalian berdua benar-benar berani. Sangat bagus. Sangat bagus, ucapan dingin itu bagaikan hembusan angin es yang bertiup dari belakang. Begitu kata-kata tersebut memasuki telinga Liu Jinbiao, pupil matanya langsung menyusut tajam, seluruh tubuhnya membeku di tempat, dalam sekejap, pikirannya menjadi kosong. Tubuhnya gemetar hebat, tanpa sadar ia berbalik, namun begitu melihat sosok di belakangnya, jiwanya hampir tercerabut, kakinya melemah, dan ia jatuh berlutut dengan suara gedebuk. Wajahnya sepucat kertas, lalu ia memuntahkan seteguk darah. Kali ini bukan darah palsu. Itu adalah darah sungguhan darah yang tercurah karena ketakutan murni. Tak peduli seberapa licik dan berpengalamannya Liu Jinbiao sebagai penipu, pada saat ini pikirannya benar-benar kosong. Ia ingin berbicara, ingin menjelaskan, namun di bawah tatapan orang itu, pikirannya bergetar hebat. Tatapan itu menembus tubuh dan jiwanya seperti pedang tajam. Seolah-olah orang itu hanya perlu satu pikiran untuk langsung melenyapkannya. Niat membunuh yang terkandung di dalam tatapan itu membuat kulit kepala Liu Jinbiao mati rasa, ia ketakutan setengah mati. Tenggorokannya terkunci, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun, ia hanya bisa terus bersujud, menghantamkan dahinya ke tanah tanpa henti. Darah mengalir dari dahinya, namun ia sama sekali tidak peduli. Di sisi lain, Su Liguo masih berteriak dengan suara sedih, berpura-pura terluka, namun ketika suara dingin itu terdengar, seluruh tubuhnya langsung gemetar.
Ia sangat mengenal suara itu, terlalu mengenalnya. Itu adalah suara iblis, suara yang paling ia takuti sepanjang hidupnya. Kemarahan dan hawa dingin yang terkandung di dalam suara tersebut membuat tubuh roh Su Liguo hampir runtuh. Pikirannya bergetar hebat, wajahnya langsung pucat pasi. Pedang yang menancap di tubuhnya jatuh ke tanah. Kali ini, ekspresi putus asa di wajahnya bukan lagi sandiwara. Ia perlahan berbalik, tatapan dingin Wang Lin menyambutnya. Tatapan itu membuat Su Liguo hampir pingsan, matanya dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Master, Su Liguo membeku sesaat, lalu menjerit menyedihkan. Jeritannya mengguncang jiwa, sepenuhnya mencerminkan ketakutan terdalamnya. Guru, kasihanilah aku, Guru, dengarkan aku, teriaknya tergagap. Masalah ini tidak seperti yang Guru lihat, ini. Su Liguo telah mengikuti Wang Lin selama waktu yang sangat lama. Meski ketakutan memenuhi dirinya, ia masih mampu berbicara, jauh lebih baik dibanding Liu Jinbiao, yang bahkan tak sanggup membuka mulut. Namun suara Su Liguo tetap gemetar, dan tubuhnya gemetar hebat, seolah ingin merangkak maju dan memeluk kaki Wang Lin untuk memohon ampun. Perubahan mendadak ini mengejutkan seluruh kultivator di dalam gua. Lebih dari 10 kultivator ganas itu serempak berbalik dan menatap Wang Lin. Begitu mata mereka bertemu dengan tatapan Wang Lin, seolah-olah ada sepasang mata dingin yang menembus jiwa mereka, pikiran mereka bergemuruh hebat. Satu persatu, mereka memuntahkan darah, ketakutan memenuhi mata mereka. Kultivator wanita yang memimpin mereka juga menjadi pucat, ia batuk darah dan terpaksa mundur beberapa langkah, kepanikan di matanya mencapai puncaknya. Ia tidak tahu siapa orang di hadapannya ini, namun tekanan yang dipancarkan Wang Lin hampir membuatnya pingsan. Bahkan dibandingkan dengan tuannya, bahkan dibandingkan dengan semua kultivator kuat yang pernah ia temui, orang ini membuat mereka semua tampak seperti semut. Kamu siapa kamu? Suara wanita itu bergetar hebat. Di bawah tekanan tersebut, wajah dan ucapannya menjadi kacau. Bukan hanya dirinya, semua orang di sana merasa seolah-olah mereka sedang berdiri di hadapan badai besar, badai yang terhubung dengan langit dan bumi, mengandung kekuatan untuk memusnahkan segala kehidupan. Mereka terlalu kecil, terlalu lemah. Di sudut gua, Fan Huazi, pemuda berbaju hitam itu, berdiri dengan wajah pucat, darah mengalir dari sudut mulutnya, namun matanya justru menatap Wang Lin dengan kosong, lalu perlahan berubah menjadi penuh kegembiraan. Ia seolah mengenali Wang Lin, namun tidak berani mempercayainya. Di antara semua orang gila justru yang menerima tekanan paling kecil. Begitu ia melihat Wang Lin, ekspresinya langsung berubah, air mata muncul di matanya, dan ia langsung berlari menerobos kerumunan menuju Wang Lin. Guru, ia menangis sambil menunjuk ke belakang. Mereka menggangguku, aku jelas tidak melakukan apa-apa. Aku hanya bertanya siapa nama gadis kecil itu, aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Ia menangis semakin keras, Su Liguo yang bilang aku bisa bersenang-senang dengan melakukan ini dan itu. Tapi sebelum aku sempat melakukan apapun, mereka sudah masuk. Aku tidak melakukan apa-apa sungguh, orang gila itu tampak sangat dianiaya. Hati Su Liguo bergetar hebat ketika mendengar ini, ia tidak berani bergerak sedikit pun di bawah tatapan acuh tak acuh Wang Lin. Saat ia hendak membuka mulut untuk membela diri, Wang Lin mengangkat tangan dan menunjuk ke depan. Dengan satu gerakan jari itu, Su Liguo langsung memuntahkan sejumlah besar esensi tubuh roh. Tubuhnya menjadi hampir transparan, lalu terlempar keras ke belakang dan menghantam dinding batu. Pembatasan di dinding berkilat, Su Liguo menjerit kesakitan dan terpental kembali. Satu jentikan itu telah menghancurkan hampir 30% kultivasinya, tubuh rohnya nyaris runtuh sepenuhnya. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya berteriak dengan suara serak. Kali ini, ketakutannya benar-benar mencapai puncak. Ia tahu betul betapa kejamnya Wang Lin, gelar iblis yang ia sematkan pada Wang Lin bukan tanpa alasan. Tuan, teriak Su Liguo panik. Aku telah berjasa besar untuk guru. Aku telah menumpahkan darah untuk guru. Guru, apakah guru masih ingat leluhur klan iblis raksasa di planet Suzaku? Apakah guru ingat? Ia menyebutkan satu persatu semua jasa yang pernah ia lakukan. Takut jika terlambat sedikit saja, ia tak akan punya kesempatan berbicara lagi. Jika bukan karena semua itu, suara Wang Lin dingin. Satu jentikan tadi tidak akan hanya menghancurkan 30% kultivasimu, itu sudah cukup untuk membunuhmu. Tatapan Wang Lin semakin dingin, ia telah berjanji untuk bersikap baik kepada orang gila ini. Namun Su Liguo berani melanggar perintahnya, jika bukan karena kesetiaan Su Liguo selama bertahun-tahun, Wang Lin benar-benar sudah membunuhnya. Tatapan Wang Lin lalu beralih ke Liu Jinbiao, yang masih bersujud tanpa henti. Kilatan niat membunuh muncul di matanya. Dunia bisa berubah dengan mudah, ucap Wang Lin perlahan. Tetapi sifat seseorang sulit diubah. Liu Jinbiao, kau mengecewakanku. Tubuh Liu Jinbiao bergetar hebat. Kau pernah memberikan jasa besar di klan burung pipit api. Karena itu aku berjanji melepaskanmu. Aku bahkan berniat memberimu keberuntungan besar sebagai hadiah karena telah merawatnya.
Suara Wang Lin dingin, seperti angin musim dingin yang menyapu seluruh gua. Liu Jinbiao bersujud semakin keras, dahinya menghantam tanah hingga berdarah. Wang Lin menunjuk ke depan. Hembusan angin menghantam tubuh Liu Jinbiao, membuatnya memuntahkan darah dan terlempar puluhan kaki ke belakang. Jasamu masih ada, kata Wang Lin dingin. Namun keberuntungan besar itu lupakan saja. Kau tidak akan bebas, kau akan menjadi budakku selama 1000 tahun. Mendengar ini, Liu Jinbiao tersenyum pahit, namun di dalam hatinya, ia justru merasa lega. Ia bisa menerima hukuman ini, tetuan dari alam tertutup. Fan Huazi tiba-tiba berseru dengan penuh kegembiraan. Kau adalah penguasa alam tertutup, ia melangkah cepat ke depan dan membungkuk dalam-dalam. Aku pernah melihatmu di Alhaven, aku berada di pertempuran pertama di Laut Awan. Aku hanya melihatmu dari kejauhan, tetapi aku juga pernah menerima giok dari Laut Awan, aku mengenalimu. Para kultivator lain langsung gempar. Mereka semua membungkuk dengan wajah penuh hormat. Salam, Tuan dari alam tertutup, kultivator wanita itu juga tertegun, lalu segera membungkuk. Ia akhirnya mengerti hanya penguasa alam tertutup yang bisa memiliki tekanan seberat ini. Wang Lin menatap Fan Huazi dan bertanya pelan, kau pernah melihatku sebelumnya? Fan Huazi menjawab dengan penuh hormat, lalu melirik orang gila di belakang Wang Lin dengan ekspresi malu, seolah ingin menjelaskan sesuatu namun tak berani. Wang Lin tidak berkata apa-apa lagi, ia memandang para kultivator di gua dengan dingin. Masalah ini, katanya akhirnya, jangan sampai terulang. Ia melambaikan lengan bajunya, riak muncul, Su Li Guo, Liu Jinbiao, dan orang gila langsung menghilang bersama Wang Lin. Baru setelah itu, para kultivator berani mengangkat kepala, punggung mereka basah oleh keringat dingin, dan jantung mereka masih berdebar hebat. Di antara bintang-bintang, Wang Lin melangkah perlahan. Su Li Guo dan Liu Jinbiao telah disegel di dalam ruang penyimpanannya, sebagian besar darah emas yang mereka kumpulkan telah diambil kembali olehnya. Orang gila berjalan di belakang Wang Lin, terus mengomel tanpa henti. Hati manusia itu jahat, batu roh dan perak itu penting, sangat penting. Mulai sekarang, aku harus hemat, tidak boleh sembarangan menghabiskan. Bahkan Wang Lin tidak menyangka pengalaman ini akan sedikit mengubah kepribadian orang gila itu. Begitu memiliki batu roh, kekikirannya kelak bisa mengejutkan siapapun. Mendengarkan ocehannya, hati Wang Lin perlahan menjadi tenang. Ia menoleh dan memandang orang gila itu, entah kenapa, orang ini mengingatkannya pada seseorang yang hanya pernah ia temui sekali di alam luar dan hampir sepenuhnya ia lupakan. Wang Lin menggelengkan kepala dan tersenyum tipis. Ia tidak lagi memikirkannya. Langkahnya terus melaju, menuju planet Suzaku. Dan ceritanya bersambung.